Modul 2.3 Koneksi Antar Materi. Saya Ima Dwi Julianti GP Angkatan 5 Kota Kendari. Kali ini, saya akan menghubungkan antara refleksi keterkaitan materi modul 2.3 Pemahaman Coaching, Filosofi Ki Hajar Dewantara, Pembelajaran Berdiferensiasi, serta Pembelajaran Sosial dan Emosional dalam kaitannya tentang apa yang telah saya pahami dan saya aplikasikan ke dalam proses pembelajaran. Pertama, kita akan membahas tentang apa itu coaching. Coaching adalah sebuah proses saat Anda dibantu oleh seorang coach dalam mencapai suatu tujuan yang Anda pilih. Seorang coach hanya akan bertanya dan juga menggali saja terhadap klien atau coachnya. Dalam hal ini, bagaimana menciptakan proses kolaborasi untuk menghasilkan solusi yang akan dimunculkan sendiri terhadap si coach melalui potensi yang dimiliki si coach. Yang berikutnya adalah, apa tujuan coaching? Coaching dapat mengeluarkan potensi diri seseorang. Manfaat coaching yang pertama, dalam proses coaching seorang coach akan membantu untuk memprovokasi pemikiran coach orang yang di-coaching, sehingga coach akan berpikir dan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dimilikinya. Menurut Pramudianto tahun 2020, menyampaikan 3 makna dalam coaching yakni 1. Kemitraan. Hubungan coach dan coach adalah hubungan kemitraan yang setara untuk membantu coach mencapai tujuannya. Seorang coach mendukung secara maksimal tanpa memperlihatkan otoritas yang lebih tinggi dari coach. Yang kedua, memberdayakan. Proses inilah yang membedakan coaching dengan proses lainnya. Dalam hal ini, dengan sesi coaching yang ditekankan pada bertanya reflektif dan mendalam, seorang coach dapat menggali, memetakan situasinya, sehingga menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Dan ketiga adalah optimalisasi. Selain menemukan jawaban sendiri, seorang coach akan berupaya memastikan jawaban yang didapat oleh coach diterapkan dalam aksi nyata, sehingga potensi coach berkembang. Yang berikutnya tentang coaching dalam konteks pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara tentang peran utama guru pamong atau pedagog. Maka memahami pendekatan coaching menjadi selaras dengan sistem Among sebagai salah satu pendekatan yang memiliki kekuatan untuk menuntun kekuatan kodrat anak murid. Pendampingan yang dihayati dan dimaknai secara utuh oleh seorang guru. Sejatinya menciptakan arti apresiasi rencana tulus inquiry dalam proses menuntun kekuatan kodrat anak murid sebagai coach, arti sebagai prinsip yang harus dipegang ketika melakukan pendampingan kepada murid. Proses menciptakan ARTI dapat dilatih melalui pendekatan coaching sistem Among dengan menggunakan metode Tirta, yakni T adalah tujuan, yaitu bagaimana coach mencapai tujuan dengan menciptakan pertanyaan kepada coach tujuan apa yang hendak ingin dicapai. Yang kedua, identifikasi, yaitu apa yang dilakukan coach dalam membantu coach mengenali situasi permasalahan atau tantangan yang dihadapi coach dan menggali potensi terhadap coach sehingga coach mampu memunculkan solusi terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga area itu rencana aksi, di mana kita sebagai coach mempertanyakan tentang rencana aksi yang harus dilakukan si coach, serta yaitu tanggung jawab, ialah bagaimana memunculkan rasa tanggung jawab terhadap si coach itu sendiri dalam menjalankan rencana aksinya, kemudian coach memberi penguatan. Nah, sampailah kita pada tahapan refleksi tentang hubungan coaching dalam supervisi akademik ke tahapan pembelajaran berdiferensiasi, sosial, dan emosional. Berikut penjelasan saya. Setelah membaca penjelasan tersebut, bagaimana peran saya sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Dalam tahapan coaching ini, bagaimana kita memahami 3 makna mula dari kemitraan itulah. Kita memaknai bagaimana memaksimalkan potensi pribadi yang dimiliki, memetakan murid-murid kita, dalam hal ini, cara mereka memahami suatu keadaan dalam proses pembelajaran sesuai kodratnya mereka, yang membuat mereka merasa nyaman dalam bersosialisasi dan utamanya dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas.
Dan ketika mereka mendapatkan masalah, disinilah kita dituntut sebagai guru yang memiliki andil sebagai seorang pamong untuk menjadi coach. Dan murid kita dapat menjalankannya sebagai seorang coach. Diharapkan coach dapat melaksanakan komunikasi yang asertif. Komunikasi asertif dapat membangun kualitas hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih positif karena ada pencapaian bersama dan kesepakatan dalam pemahaman kedua belah pihak, baik guru maupun murid. Dan yang terakhir adalah bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran, yakni dalam keterkaitan coaching hal yang perlu kita ketahui adalah dengan pembimbingan peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan melalui pembekalan kemampuan memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri. Dengan melakukan supervisi memiliki kemampuan dalam membimbing dan memfasilitasi perbaikan proses belajar mengajar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, serta pengelolaan kelas. Itulah tadi refleksi keterkaitan antar materi dalam modul 2.3. Terima kasih telah menyaksikan.